Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai carpal tunnel syndrome atau yang sering disingkat sebagai CTS. Nah, CTS ini sebenarnya adalah saraf kejepit. Yang namanya saraf kejepit itu bisa terjadi di mana aja, tapi kalau pada CTS itu terjadinya di daerah karpal atau daerah tangan. Itu yang terjepit adalah saraf median. Oke, saya akan kasih lihat gambarnya ya. Ini adalah persarafan saraf median. Saraf ini mengalir di tangan. Dari pergelangan tangan, dia akan mempersarafin daerah jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Kalau dilihat dari telapak tangan, daerah yang dipersarafin saraf median itu yang biru ini, ya, jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah jari manis. Nah, kalau dari punggung tangan seperti ini. Pada CTS, saraf yang melalui tunnel di pergelangan tangan ini tertekan oleh struktur-struktur di sekitarnya. Jadi, misalnya ada pembengkakan di struktur sekitarnya, menekan si saraf median yang di tengah, dan menyebabkan si saraf ini meradang. Pada saat saraf meradang, terjadi gangguan fungsi. Fungsinya saraf itu kan sensorik dan motorik ya. Jadi fungsi sensorik dan motoriknya terganggu. Biasanya timbul yang dirasakan pasien itu seperti kesemutan, atau seperti setrum yang menjalar, atau kalau yang sudah parah itu terasa baal, nggak bisa merasa. Lebih parah lagi, gerakannya juga terganggu, gerakan yang dipersarafi oleh si saraf median. Jadi kenanya di sini. Waktu saya kena dulu itu cukup parah ya. Jadi saya megang barang itu udah nggak terasa. Seperti kita pegang telur gitu ya, sering telurnya itu jatuh, pecah, karena saya nggak terasa ini sebenarnya kena nggak pegangannya gitu. Pernah juga sampai telurnya pecah karena saya neken terlalu keras, megang terlalu keras, karena kan nggak terasa ya, saya takut jatuh, saya pegang pecah. Jadi terganggu saraf-saraf sensoriknya. Nah, itu adalah carpal tunnel syndrome. Sekarang bagaimana kita mendiagnosa bahwa ini adalah CTS? Untuk mendiagnosanya sih ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang kalau kita ke rumah sakit itu kita bisa melakukan yang namanya nerve conduction test. Jadi untuk melihat apakah ini parah atau enggak, seberapa parah, seberapa lama dia saraf kita itu mengalirkan signal-signalnya. Itu caranya dengan diberikan pemicu, lalu saat kita merasakan, kita pencet tombol, dari situ kan dihitung berapa lama terlambatnya gitu ya. Atau yang bisa kita kerjakan sendiri di rumah itu adalah Tinel dan Valen test. Caranya gampang kok. Jadi kita posisikan lengan bawah kita ini rata, horizontal, bisa ditaruh di atas meja atau apalah gitu ya. Terus kita tekuk 90 derajat pergelangan tangannya gitu. Nah, pada saat ditekuk begini, kalau kita mengalami CTS, itu akan tereksitasi saraf mediannya sehingga timbul rangsang gitu ya, di area yang dipersarafin, merasa seperti kesemutan atau seperti ada setrum yang mengalir sereng gitu ya gitu. Atau dengan cara lain itu diketuk di daerah tunnelnya sini, di daerah carpal tunnelnya, ketuk. Pada saat tereksitasi juga akan terasa cereng gitu ya, alirannya atau terasa baalnya. Nah, itu untuk mengetahui apakah itu CTS atau bukan, karena bukan cuma saraf median di sini, ada banyak tadi di gambarnya ya, ada banyak saraf. Tapi kalau untuk CTS itu kita
mengeksitasi area-area yang dipersarafin oleh saraf median. Nah, kalau kita sudah tahu, oh ini carpal tunnel nih, terus caranya untuk mengobatinya bagaimana? Secara garis besar ada 3. Yang pertama itu yang untuk yang paling ringan dengan melakukan imobilisasi. Jadi carpal tunnel syndrome ini disebabkan oleh terjepitnya saraf. Kalau yang sering terjadi pada perempuan hamil itu kan tangannya bengkak, kakinya bengkak. Nah, pada saat tangan bengkak, dia menjepit saraf dan sarafnya jadi terganggu fungsinya. Nah, kalau karena pembengkakan pada kehamilan, diobatinnya gimana? Ya ditunggu sampai kehamilannya selesai. Biasanya kehamilan selesai, pembengkakannya menghilang, ini carpal tunnel syndrome membaik dengan sendirinya gitu ya. Atau nah, kalau penyebabnya itu adalah micro injury karena terlalu sering bergerak, itu diobatin dengan cara menghentikan, mengistirahatkan pergelangan tangan supaya nggak bergerak-gerak terus. Jadi carpal tunnel syndrome ini sering terjadi pada perempuan yang ibu rumah tangga ya, yang ngulek nyambel gitu ya. Atau yang dulu saya sering ketemu itu karena nyetir motor dengan posisi yang salah. Jadi kalau nyetir motor kan begini ya. Nah, kalau perempuan kebanyakan begini nyetirnya. Saya nggak tahu kenapa deh. Begini. Nah, bayangin kalau ini si ibu-ibu nyetir motor nganter jemput anak sekolah pagi, siang, setiap hari posisinya salah gini. Teriritasilah saraf mediannya. Jadi atau yang sering juga karena ngetik kalau posisinya benar, gerakan di pergelangan tangan sebenarnya minimal, lebih banyak di jari. Tapi banyak orang ngetik tangannya begini, ikut begini. Nah, itu juga mengiritasi si saraf median. Atau main handphone, main game gitu ya, ngetik. Nah, itu juga menyebabkan iritasi saraf median. Jadi caranya untuk hal-hal yang disebabkan oleh mikrotrauma begitu ya dengan menghentikan pergerakan si pergelangan tangan gitu, dengan cara dibidai atau diperban. Saya kebetulan ada contohnya. Nah, kalau kita ke rumah sakit bisa dibuatkan cast gitu ya, yang sesuai dengan bentuk tangan kita. Jadi akan digunakan semacam lembaran plastik yang kalau dalam keadaan panas itu dia bisa dibentuk. Terus diletakkan di tangan dalam keadaan istirahat. Jadi bukan dalam keadaan begini ya, dalam keadaan istirahat diletakkan, terus ditunggu sampai dingin. Nah, nanti kasnya itu akan berbentuk seperti tangan kita. Itu lebih nyaman sih karena bentuknya sesuai dengan bentuk kita gitu ya. Dan bisa dilepas pasang. Atau kalau mau beli, yang beli jadi itu bisa seperti ini. Ini bisa didapat di toko alat-alat kesehatan. Oke. Dipasang. Nah, kalau kita beli, pastikan ukurannya itu sesuai dengan ukuran kita. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kenapa? Kalau terlalu besar itu nanti dia nggak efektif. Pergelangan tangan kita itu masih bisa bergerak-gerak bebas ya. Nah, kalau terlalu kecil, terlalu sempit, itu justru akan menekan saraf, menekan pembuluh darah, sehingga malah makin jelek ya, makin memperburuk kondisi. Nah, waktu kita pasang juga jangan terlalu kenceng. Biasanya kalau beli begitu ya, beli jadi itu ada ukurannya kok. Nah, kayak gini kan. Jadi pilih yang ukurannya sesuai dan masangnya jangan terlalu kenceng. Jadi kita harus pastikan bahwa ini nyaman posisinya dan pergelangan tangan kita nggak bisa bergerak. Jadi kalau semacam ini tuh biasanya ada
tulangnya yang mencegah supaya kita nggak bergerak gitu ya. Sini ada tulangnya juga. Nah, memang kalau beli itu nggak senyaman yang dibuat sesuai dengan tangan kita, tapi kita upayakanlah supaya pilih yang paling nyaman untuk kita. Kenapa? Karena kita perlu memakai ini dalam jangka panjang, minimal 8 jam sehari. Kalau bisa sih 24 jam sehari ya, supaya tangan kita pergelangan tangan kita tuh beristirahat. Nah, pemakaian ini juga nggak boleh terlalu berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita imobilisasi berlebihan, tangan kita akan mengalami atrofi, jadi berkurang fungsinya justru. Jadi harus disesuaikan lah ya. Nah, atau kalau yang saya suka sih, yang saya lebih suka pakai itu yang seperti ini justru. Ini dibuat dari kain tebal yang dikasih velcro ya. Dipakai seperti ini. Dia memang kalau untuk imobilisasi kurang ya, karena sebenarnya tangan kita ini masih bisa bergerak. Jadi fungsi utamanya lebih justru untuk mengingatkan kamu harus immobile ya, jangan banyak bergerak gitu ya. Gitu. Jadi ini ya, menurut saya sih nyaman gitu ya. Tapi kalau untuk orang yang memang sangat lasak, sangat banyak bergerak, ini nggak cocok. Lebih cocok yang dibuat dengan kaku gitu ya. Nih. Dan atau kalau memang nggak ada, bisa dibuat sendiri di rumah pakai sesuatu yang keras gitu ya, misalnya stick es krim atau penggaris yang 15 cm gitu ya, terus dibalut, diperbanin gitu. Cuma kalau menurut saya sih ini kurang praktis ya, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang masak, nyuci gitu ya, kan harus dilepas, lepas pasang, lepas pasang. Kalau saya sih lebih suka yang seperti ini. Oke. Itu kalau untuk imobilisasi. Kalau yang lebih parah itu biasanya membutuhkan pengobatan, kita pakai obat-obat anti radang, baik yang steroid ataupun yang non steroid. Tapi obat anti radang ini termasuk obat keras, jadi nggak bisa sembarangan beli, harus ke dokter minta resep gitu ya. Nanti dokter akan meresepkan yang sesuai. Atau bisa juga obatnya itu diberikan secara lokal, jadi disuntik di pergelangan tangan kita, di daerah yang meradang itu. Jadi kerjanya cuma di sini aja. Itu untuk steroid. Terus kalau obat dengan steroid itu nggak mempan juga, dilakukan operasi. Jadi dokter akan membedah dan membebaskan syaraf yang terjepit, lalu ditutup lagi. Setelah itu diistirahatkan sampai pulih. Biasanya pemulihan itu membutuhkan waktu beberapa bulan ya. Itu untuk pengobatannya. Nah, terus bagaimana pencegahannya? Pencegahannya ya itulah tadi. Kalau hamil ya nunggu sampai hamilnya selesai gitu ya, supaya nggak bengkak. Kalau karena micro injury ya imobilisasi, kurangin aktivitas yang memicu lah terjadinya CTS gitu ya. Jangan terlalu banyak main HP, jangan terlalu kalau nyetir motor posisinya yang benar gitu ya. Itu. Terus bagaimana dengan pantangan? Apakah dalam CTS ada pantangan? Pantangannya itulah tadi berupa gerakan itu ya. Untuk makanan nggak ada pantangannya karena ini nggak disebabkan oleh makanan. Paling kita sarankan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin B dan vitamin C. Kenapa? Karena vitamin B itu baik untuk saraf ya. Makanan yang banyak mengandung vitamin B itu lever atau ampela, dan sama sayur-sayur hijau ya. Terus kalau yang vitamin C ya buah-buahan lah, jeruk, buah kiwi, atau yang banyak vitamin C-nya juga itu cabai itu banyak vitamin C. Nah kalau misalnya nggak tercukupin dari makanan sehari-hari, dari diet sehari-hari, kita bisa memberikan suplemen vitamin B dan vitamin C.
Kalau vitamin C itu memang saya tahu gampang lah dicari di pasaran, tapi yang perlu saya ingatkan adalah kebutuhan vitamin C kita itu sebenarnya nggak banyak. Untuk orang normal itu kita cuma butuh 50 mg sehari. Untuk masa penyembuhan, kalau yang seperti habis untuk lagi sakit selesma gitu ya, atau untuk CTS, ini sebenarnya fungsinya untuk lebih membantu penyerapan sih. Itu cukup 100 mg sehari kita buat, kita minum 2 kali, jadi 50 dengan jarak waktu 12 jam. Nggak perlu tuh kita minum vitamin C yang sampai 1000 mg sehari. Satu, karena kebutuhan kita nggak segitu banyak. Kedua, kelebihan vitamin C itu akan dibuang oleh tubuh, jadi memperberat kerja ginjal, jadi nggak perlu terlalu banyak sebenarnya. Jadi itu untuk untuk diet pada CTS ya. Terus pencegahannya udah, paling ya itulah tadi, kalau kita menderita CTS kita udah tahu, oh ini CTS nih, kita cepet-cepet lakukan penanganan, jangan tunggu sampai parah. Oke, selain dengan imobilisasi, kita bisa bantu juga dengan kompres. Jadi pada saat lagi kumat gitu ya, lagi tereksitasi gitu, kita pakai kompres dingin, es yang dibungkus dengan sapu tangan atau handuk kecil, dikompreskan di bagian yang meradang gitu ya. Kalau lagi nggak kumat gitu, lagi nggak akut, kita bisa pakai kompres hangat untuk merelaksasi struktur-struktur di sekitar carpal tunnel supaya ototnya itu nggak terlalu tegang gitu ya. Tuh, sama imobilisasi. Udah paling itu aja sih. Oke. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat buat sahabat sehat semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh diketik di komen. Terima kasih sudah nonton. Salam sehat selalu.